kursinya paling rebah dia sampai Halo semuanya, kembali lagi di Florida Hanif. Kali ini kita mau bahas mobil ini. Ini adalah Lexus LM yang terbaru, LM350h. Dan mobil ini itu launchingnya barengan di Gias kemarin bareng sama Alphard generasi terbaru juga. Dan sama basisnya TNG AK, jadi kurang lebih mobil ini 11-12 sama Alphard. Tapi kalau dulu itu banyak Alphard yang di-convert jadi Lexus LM. Sekarang kayaknya agak susah. Karena meskipun dia body shell-nya sama, tapi body panelnya itu bisa dibilang hampir semuanya beda. Kap mesinnya beda, bodi kanan kiri beda, belakangnya pun juga beda. Jadi kalau kalian pengen Alphardnya jadi Lexus LM jadi-jadian, ini jauh lebih susah dan pastinya lebih mahal. Mendingan langsung aja beli Lexus LM. Dan sekarang Lexus LM itu harganya lebih terjangkau dibandingkan dengan model sebelumnya. Kenapa gue bilang lebih terjangkau? Karena gap antara Alphard sama Lexus LM itu sekarang semakin kecil. Alphard Hybrid itu sekarang harganya 1657, 1.657 juta. Sedangkan ini 2.049 juta. Jadi bedanya itu nggak sampai 400 juta. Ya tetap 400 juta tetap mahal sih, tapi ya dapat Lexus gitu kan. Nah, sebelum kita bahas lebih lengkap ya, kita mau pakai ini dulu nih. Biar kita syuting mukanya nggak gosong, kita pakai ini, CAF Triple Plus Protection Sunscreen Moisturizer. Ini adalah sunscreen plus moisturizer, makanya pas dipakai itu enak banget. Nggak lengket, lembut di kulit, ada moisturizernya, dan kalau dipakai, ini tuh nggak bikin muka kita jerawatan dan muka kita jadi komedoan. Enak ya, seger ya udah pakai sunscreen dan sekarang kita udah siap menatap matahari. Nah, ini juga mobilnya udah bagus. Jangan sampai badan kita nggak wangi dong. Kita pakai ini, CAF Udu Toilet Invigorating Waterfall. Ini wanginya seger banget. Gue suka banget pakai ini kalau misalkan kita mau pergi-pergi. Gak usah pajak-pajak, karena wanginya udah pas. Oke, lanjut ke Lexus LM lagi. Dan bisa kita lihat dibandingkan dengan generasi sebelumnya, sekarang dia lebih lebar 4 cm, 1890 mm, lebih tinggi 1 cm sebenarnya, nggak banyak. Dan panjangnya sekarang lebih panjang sekitar 10 cm ya. Tapi wheelbase-nya sama, masih sama-sama 3 meter. Jadi dibandingkan dengan model lama, sebenarnya wheelbase-nya nggak jauh beda. Tapi biasanya kan kalau mobil wheelbase-nya sama berarti dia pakai sasis yang sama gitu. Enggak, ini benar-benar beda total. Dan bisa kita lihat depannya, gue suka tampilan depannya. Karena Alphard baru, gue kurang begitu suka sih tampilannya ya. Tapi Alphard baru itu belakangnya keren banget. Terus kita ke samping, gue suka banget velgnya Lexus LM. Mirip sama desain velg yang lama. Dan dia pakai ban 19 inci bawaan Michelin Primacy SUV Plus. Nah, mobil ini dia punya tinggi itu sekitar 1 cm lebih tinggi dibandingkan dengan model sebelumnya. Kelihatannya nggak tinggi-tinggi amat sih, tapi karena dia roofline-nya itu lebih tegak, jadi rasanya kayak tinggi banget. Dan window line-nya ini juga dibuat lebih tinggi sekarang. Nah, yang unik dari mobil ini ya, kalau kalian pikir makin tinggi otomatis kabinnya makin tinggi ke atas dong ya kan, makin lega. Tapi ternyata enggak. Pas gue buka gitu ya, ini mobil dia punya ground clearance itu nggak tinggi-tinggi amat, 154 mm. Ya, tapi ini floor height-nya jadi lebih tinggi. Makanya karena lebih tinggi, Lexus tuh ngasih kita yang pertama footstep yang dia bisa nutup ngikut sama pintu sebelah kiri. Nanti ketutup nih, masuk. Nah, cakep ya. Terus kalau dibuka, kita mau keluar masuk, ya, kita tinggal naik 1, 2, 3, udah. Baru kita bisa duduk di belakang sini gitu. Jadi kalau mau keluar pun juga sama, 1, 2, 3, lebih tinggi. Dan kalau kita masuk ke depan, oke, dia nggak ada footstep lagi, jadi langsung kakinya naik ke atas. Dan buat anak kecil agak sedikit repot sih, karena anak gua pas naik itu dia agak terasa susah ya, kalau anak balita. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi buat orang tua atau anak-anak, Alphard yang baru atau LM yang baru, itu naiknya agak sedikit susah. Dan pintu depannya yang membedakan dengan Alphard, dia sudah pakai pintu vakum
kacanya sudah pakai double glass atau acoustic glass sampai ke baris kedua. Gue curiganya kenapa sekarang floornya lebih tinggi, kayaknya dipersiapkan buat ini deh, mobil listrik ya. Nah, terus bagian belakangnya agak sedikit kontroversial. Nah, memang kalau dibandingkan dengan Alphard, gue lebih suka desain belakang Alphard, tapi ini terasa lebih modern, lebih futuristis, sama kayak bagian depannya. Dan kalau misalnya kita mau buka ya, kalau kita pencet dari sini, ini kita bukanya manual. Udah, jeduk doang, bukanya manual. Kalau mau elektrik, ada tombol di sebelah kiri dan kanan, kita tinggal pencet aja, tahan bentar, lepas. Gue nggak ngerti ya kenapa dikasih tombol di sini, padahal selama ini tuh ada tombol di belakang, itu nggak pernah ada komplain dan nggak pernah ada masalah gitu. Kenapa harus dihilangin? Dan kalau kita lihat bagian belakang ya, di bagian belakang ke sini kita dapat toolkit dari Lexus ya, agak berat. Sama di sini ada car care. Karena Lexus itu naruh baterai hybridnya itu di kursi depan di bawahnya ya. Nah, maka bagian belakangnya itu kurang lebih mirip. Tapi entah kenapa rasanya kayak agak sedikit lebih kecil dibandingkan dengan yang lama ya. Dan di sini ya, tetap masih ada storage yang cukup besar, meskipun agak sedikit kehalang sama ban serep. Jadi kalau kita menaruh barang bisa di sini, dan ini ada tempat penyimpanan yang nggak begitu besar. Mungkin ini bisa buat naruh dokumen-dokumen kayak buku servis ya. Dan karena adalah sebuah Lexus, kita dapat sebuah subwoofer di belakang sini ya, karena dia punya 21 speaker dari Mark Levinson. Terus di sini juga ada 2 buah speaker. Dan kalau misalkan kita lagi camping atau semacamnya, butuh colokan listrik, di sini ada colokan AC 220 volt sampai maksimal 1500 watt. Nah, yang lucu, di sini ada 4 buah tombol ya. Tapi tombolnya itu buat kursi tengah, bukan kursi belakang. Jadi kalau kita mau ngelipat kursi belakang ini, caranya manual, sama kayak kita nutupnya Alphard gitu. Terus di sini ada lampu kecil, kanan kiri sini juga ada lampu. Jadi ada banyak sekali lampu. Plus kita dapat dashcam yang udah depan belakang langsung bawaan dari Lexusnya. Oke, kita tutup ya. Tutupnya dari sini aja. Nggak usah dari kiri kanan lagi, meskipun bisa juga dari kiri kanan ya. Jadi di belakang sini tuh ada 3 kamera. Mulai dari kamera dashcam, ini kamera buat spion ya. Nah, ini teman-teman yang mau pasang spion kamera, kalau bisa naruh spion kamera itu, kamera jangan di bawah sini, tapi di atas. Yang pertama, dia kena sapuan wiper. Yang kedua, kalau misalkan ada motor atau mobil gitu kan, dia nggak sejajar sama lampu belakang mobilnya gitu. Kalau nggak nanti pas lampunya nyala silau semua. Kalau di sini kan nggak. Nah, ini di sini juga ada sedikit tonggolan. Gunanya apa? Buat ngebersihin kamera. Jadi kameranya ini ada semprotannya kayak BMW. Sebelum kita masuk, kita bahas mesinnya dulu deh. Nanti pada protes ya kan. Jadi yang masuk ke Indonesia itu LM350H. Kalau di luar ada LM500H. Bedanya apa? Bedanya di mesin. Di Indonesia, LM350 itu mesinnya 2500 cc, kurang lebih sama kayak Camry Hybrid. Tenaga totalnya itu 249 horsepower, 0-100 hanya dalam 9 detik aja. Jadi lumayan kencang karena tenaga motor listriknya itu sampai 270 Nm. Nah, kalau yang LM500H itu mesinnya 2400 cc, lebih kecil, tapi turbocharge, makanya tenaganya 300 HP lebih. Nah, itu lebih kencang dibandingkan dengan 2500 cc NA Hybrid. Dan ada juga varian yang E4, jadi dia 4WD tapi belakangnya pakai motor listrik, bukan pakai gardan. Tapi yang masuk ke Indonesia itu cuma penggerak depan aja. Jadi kalau misalkan dibilang sama Alphard Hybrid, dari drivetrainnya itu nggak ada perbedaan yang signifikan sih, sama aja sebenarnya. Sekarang kita masuk ke dalam. Seperti biasa Lexus, dia nggak bisa ditarik ya, tapi ada tombolnya di bagian dalam. Terus kalau kita masuk, ini sayangnya dia nggak bisa lebih lebar lagi ya. Kalau kita masuk, tinggi sekali. Nggak ada pegangan di sini, jadi kalau kita masuk pegangannya ke setir, masuk sini, ya emang rasanya kayak masuk ke dalam sebuah van sih. Tapi memang kalau kita punya Lexus LM pasti pakai supir biasanya, jarang yang bawa mobil sendiri. Dan kalau kita mau turun, ya, gua rasa bagian sini itu bakal lebih sering cepet rusak deh, karena kegesek terus bagian sebelah kanannya sini pas kita keluar masuk. Nah, sekarang kita masuk aja. Ketika masuk ke dalam interiornya, ini interiornya mewah banget sih. Nah, enak ya, pintunya vakum. Jadi pas kita nutup itu nggak perlu kenceng-kenceng. Dan itu yang nggak ada di Alphard. Nah, masuk ke dalam interiornya, kalau kalian biasa naik Lexus yang model zaman sekarang, kayak Lexus NX, RX yang baru gitu ya, cluster depan itu mirip banget ya. Terutama bagian sini ya mirip. Meskipun yang Toyota Alphard itu juga pakai common parts yang sama dengan mobil ini. Mulai dari layarnya 14 inci,
tombol-tombol AC-nya gitu ya, itu sama persis semuanya. Hanya saja kalau untuk Lexus itu dikasih bahan yang lebih premium dan perkayuan yang lebih premium juga. Nah, lihat, ini kayunya bagus sekali. Kayak kita masuk ke dalam rumah-rumah Jepang mewah gitu ya. Sampai ke bagian sini, dan perpaduan antara Alcantara sama kulitnya itu bagus banget loh. Gue suka banget. Di sini ada Alcantara, di sini kulit ya. Dan kulitnya tuh bener-bener lembut sekali. Di sini ada Alcantaranya lagi. Cakep. Kalau untuk interior, gue akui Lexus itu kalau bikin tuh emang bagus ya. Dan dia pakai sound system Mark Levinson. Jadi suaranya itu bener-bener ada di depan banget. Dan dia kan depannya panjang banget ya. Ini kalau kita punya barang jatuh ke depan ya, ini ngambilnya susah. Nggak nyampe tangan kita ke depan loh. Dulu Om Yanto pernah bilang kalau mobil depannya panjang, dashboardnya panjang, itu naruh stagingnya, itu naruh bisa jauh di depan gitu. Dan pertama kalinya gue naik mobil ini, istri gue komentar soal audio ya. Ini kayaknya suaranya dari jauh banget di depan ya. Ya itulah. Gue juga pertama kali naik mobil yang panggungnya bisa sejauh itu gitu. Kita tutup dulu. Semuanya sudah all auto, double glass yang gue bilang tadi. Nah, yang gue suka dari Lexus LM ini, sekarang dia tombol-tombolnya itu lebih banyak. Meskipun fungsinya sama. Kayak misalkan gini. Untuk ngebuka pintu kanan kiri belakang ada dari sini sama dari sebelah sini ya, karena jujur aja Alphard tuh ditaruh sini agak kurang enak sih, kurang ergonomi aja. Pas dipindah ke sebelah kanan sini itu rasanya jadi nah gitu dong. Dan untuk penumpang tengah dia bisa ngebuka dari atas juga gitu, jadi mudah gitu, kita mau mencet segala macam itu deket kemana-mana. Terus ada namanya side shade dan roof shade. Nah, side shade itu kalau kita close, nanti lihat pintu belakang ya. Nah, belakang langsung ketutup. Dan itu bisa dikontrol dari depan, atau dari atas tengah, atau dari layar di tengah itu. Terus, roof shade dari atas itu juga bisa ditutup dari sini. Nah, tapi sayangnya itu nggak bisa dibuka ya. Cuma bisa dibuka tutup tirainya aja. Jadi, kacanya nggak bisa kebuka sama sekali. Dimana kalau misalkan Alphard generasi sebelumnya atau Lexus LM generasi sebelumnya, dia ada sunroof di depan sama ada moonroof di bagian belakang, panoramik sih. Jadi ya lebih terang lah ya. Sekarang interiornya hitam, atapnya hitam, yang dibuka lebih sedikit, jadi benar-benar lebih surem, burem. Kemudian kursi elektriknya itu bisa diatur dari sebelah kanan sini, tapi kalau kita mau ngatur memory seatnya itu ada aja di bagian depan sini, lucu. Kemudian kalau kita butuh colokan listrik kayak rumah, itu ada di bagian belakang sini. Nyalainnya lewat sini. Kita pencet dulu, nanti akan nyala, baru bisa dipakai belakangnya. Dan instrumen clusternya, ini dia cuma punya 3 buah model yang bisa kita atur dari bagian sini. Dan head-up display-nya ini benar-benar kepake banget. Cuman untuk di Lexus LM, gua rasa dia nempatinnya agak kejauhan. Kalau Lexus yang RX gitu kan, dia nggak terlalu jauh kayak gini, jadi dilihatnya tuh masih lebih jelas dibandingkan dengan yang ini sih. Tapi secara fungsi segala macam semuanya sama. Dan untuk head unitnya, dia ini modelnya udah mulai agak membosankan ya, padahal ini masih baru loh. Tapi intuisinya tuh gampang kalau kita mau pakai. Jadi kalau misalkan kita pencet yang ini isinya full shortcut semua gitu. Dan lucunya, kalau kita misalkan buka yang lebih lengkap lagi, di sini tuh ada drive mode ya. Ada normal, sport, eco, dan rear comfort. Jadi ada mode yang bisa mengoptimalkan kenyamanan penumpang belakang. Ini lucu ya. Dan bisa di custom. Lucunya, rear comfort itu bisa diatur ke powertrain, suspension, sama brake. Jadi remnya kalau kita pakai rear comfort, itu katanya brake biasnya itu dia agak lumayan banyak ke belakang, biar bodi depan itu nggak terlalu nunduk gitu. Dan dia punya suspension yang bisa diatur sport sama normal. Jadi dampingnya bisa diatur. Ya meskipun perubahannya nggak terlalu banyak sih ya antara normal, sport sama rear comfort. Cuma kita pakai rear comfort aja, powertrain kita pakai yang normal, brake kita pakai yang normal juga. Karena meskipun ada opsinya, cuma perbedaannya nggak terlalu kentara sih kalau menurut gua ya. Nah, dan di sini ada driving assist ya, parking assist sensor sebaiknya dimatiin saja karena ini bunyi-bunyi mulu. Dan untungnya yang gue suka dari mobil ini, dia nggak ada sensor di sini buat drivernya. Kayak Alphard itu kan Omobi protes ya, bunyi-bunyi mulu gitu kan. Mendingan dimatiin aja deh, karena kita meleng dikit lihat kiri kanan itu langsung bunyi terus bawaannya. Overall ya, dibandingkan dengan Lexus LM yang generasi sebelumnya, ini kemewahannya sih jauh lebih simple, lebih mewah, dan buatnya nyetir itu lebih menyenangkan karena gadgetnya lebih banyak. Sekarang gimana di bangku baris kedua?
Yuk kita ke belakang. Oke, sekarang kita ke bangku baris keduanya. Ya, kita tutup aja. Tapi sebenarnya kalau kita mau nutup bangku baris keduanya ini, itu bisa dari atas sini sekarang. Termasuk kalau kita mau buka jendela, itu bisa dari sini. Oke, kalau misalkan mau biasa dari sini, cuma kan agak jauh ya, kita mesti maju. Dari sini nggak perlu. Ya, sama kita bisa buka tutup pintu dari sini. Nutup side shade juga bisa dari sini. Tuh. Termasuk buat roof shade, kita bisa tutup satu aja. Jadi kalau mau dua-duanya bisa dari sini. Oke, terlalu repot gitu ya. Mau buka lebih simple gimana? Nah, di sini ada kayak semacam tablet. Ini bisa kita swipe up dan bisa kita lepas seperti ini. Kayak sebuah handphone, tapi bagian sini bukan kamera ya. Ini buat chargingnya. Kemudian untuk AC, di bagian atas sini ada kontrol buat AC-nya. Nah, di sini juga ada beberapa kayak misalkan lampu ya kan. Di sini ada lampu juga dan ini ada lampu ambience light-nya di bagian sini ya. Sama di sini ada speaker tengah. Jadi biar surround sound-nya dapat ke bagian tengah juga dan ada layar monitor yang bisa dinyalain matiin atau diatur dari sini. Nah, saran gua buat teman-teman yang punya Lexus atau Alphard biar belakang bisa kepake, beli kayak Android stick gitu sih buat smart TV ya. Yang langsung ke HDMI, kayak misalkan Google Stick TV atau semacamnya, atau Mi TV yang dicolokin ke HDMI, dia bisa langsung connect dan bisa ke WiFi dan kawan-kawannya. Tapi sebenarnya dia ini udah bisa pakai Miracast juga. Jadi kalau kita mau pairing HP kita dengan layar monitor, itu bisa banget. Kita coba pairing ya. Kita setting dulu ini ke rear Miracast. Nah, udah bisa rear Miracast-nya jadi seperti ini. Jadi kita bisa Miracast kalau mau nonton itu langsung dari sana aja gitu. Lucu ya? Kayak ada handphonenya gitu. Tapi kalau misalkan kalian pengen nonton lebih enak pakai itu sih, kayak Google Stick gitu ya. Ya, mau jatuh. Dan saran gue kalau kalian beli ini biar gak gampang baret, dikasih screen protection aja. Bawa ke toko HP gitu ya. Ini kayaknya bisa deh nih. Bisa kayak pakai punya iPhone atau semacamnya, atau dipotong sendiri, taruh di sini. Karena ini kayaknya nggak ada protectionnya nih. Daripada lecet ya kan. Karena kalau part-part mobil meskipun layar gini doang ini pasti mahal banget. Jadinya jangan sampai hilang. Kalau kalian rental mobil mendingan dicopot aja daripada dimainin orang terus hilang gitu kan, sayang. Oke. Udah selesai. Cepet. Dan kita juga bisa main PS seperti yang gue bilang tadi. Jadi gampang sekali caranya. Bawa PS-nya di sini ya. Kita colokin ke HDMI yang ada di sini, sama kita colokin ke AC 220 volt yang ada di sini. Dan di bagian sini ada storage, dan ini semua sudah full bludru juga. Jadi emang mobil ini dibikin semewah mungkin. Sama kalau kita mau ngecas, di sini ada untuk colokan USB Type-C, dan di sini ada tempat buat naruh minum. Nah, kita sebenarnya bisa ngatur kursi kita dari sini juga. Tapi kalau kalian nggak suka karena ribet, tenang aja. Karena di sini ada tombol ya buat shortcutnya. Kursinya ini dia juga sudah ada pemanas sama pendinginnya. Cuma bagian pemanasnya entah rasanya itu kayak kurang panas sih. Panasnya kayak panas-panas kuku aja, nggak sampai yang bikin relax gitu ya. Dan kursinya gimana? Enak apa enggak? Jawabannya kursinya enak banget. Jadi kalau kita mau relax, kita tinggal bikin belakang lebih mundur seperti ini. Kita buka ottoman-nya. Ini kursi bener-bener enak sih. Jadi kalau misalkan kita suka tidur ya, ini kursinya enak banget. Terus kalau misalkan kita ngerasa, aduh kena matahari bagian sini ya, tinggal tutup aja. Seperti ini. Dan kita bisa aktifkan kursi pijat. Aktifkannya bukan dari sini tapi dari controller yang ada di sini. Relaxation. Nah, kita bisa atur mau jadi firm atau jadi weak. Ini udah nyala nih. Kayak ada kursi pijat yang di mall-mall itu loh. Karena pijatnya bukan getar, tapi dia emang ada kayak rollernya gitu ya. Terus kalau kita lagi tidur, kita mau balik, mau keluar, gimana dong? Satu-satu enggak. Di sini ada tombol, langsung pencet sekali aja. Nanti dia akan nutup semuanya. Oke, naikin lagi. Kita tinggal keluar dengan mudah. Dan kalau misalkan kita mau makan atau semacamnya, di sini bisa kita buka ya. Nah, seperti ini.
dikeluarin, set, ada meja makan yang mewah sekali karena bagian sini itu dikasih kulit juga. Dan ini cukup firm, biasanya tuh goyang-goyang banget. Ini masih ada goyangnya tapi nggak segitunya gitu. Terus di sebelah sini ada cup holder juga kalau kita mau naruh minuman. Di sini ada cup holder lagi, di sini ada speaker, dan menurut gue ya, di sini udah ada sunshade, ya kan? Tapi di sini masih dikasih korden lagi, sama kayak model Alphard yang lama sih. Tapi kan dulu kan manual ya, sekarang udah otomatis, harusnya udah nggak perlu lagi pakai ginian. Oke, kita masukin lagi ya. Dan ini masukinnya gampang ya, jadi bener-bener kayak pesawat terbang. Dan di bagian sini itu ada baterai. Sayangnya di bagian sini tuh kayak ada hawa panas keluar. Jadi kalau misalkan kita lepas sepatu gitu ya, kena bagian sini, ini kan baterainya panas ya. Di sini tuh agak sedikit anget gitu kalau kita pakai lama. Jadi kalau misalkan kalian pakai Lexus LM, sebaiknya ini otomatisnya dibuka aja, biar kaki kita nggak anget di bagian bawah situ. Nah, udah deh, gini, cukup. Terus kalau ke belakang gimana? Karena tengahnya ini bener-bener udah nggak ada space lagi gitu ya. Jadi ke belakangnya, mau nggak mau, kita harus pencet di bagian sini. Oke. Tarik. Baru kita bisa ke bagian belakang. Jadi kita tutup aja lagi. Elektrik juga ya. Terus ditarik manual bagian kursi belakangnya. Kalau dibikin seperti ini ya, di belakang sini kita masih punya legroom yang cukup lega, headroomnya juga lega banget. Sama kursi belakangnya, ini headrestnya agak sedikit keras sih. Dan dia bisa dijadiin 3 penumpang di bagian sini atau dibikin 2 penumpang. Tapi kita buka bagian armrestnya. Sebelah kanan sih nggak bisa dibilang armrest ya bagian sininya ya. Tetap di sini kayak penumpang kelas 2 lah, bukan kelas 1-nya. Kelas 1-nya tetap ada di tengah, yang belakangnya mungkin ajudan-ajudannya, tapi kita tetap dapat USB Type-C buat ngecas di bagian sini, ada tempat cup holder juga, dan mobil ini mewah kan ya. Jadi semua pilar-pilarnya ini soft touch. Semuanya empuk. Oke, kita mau keluar, gimana caranya? Pencet lagi yang ini. Sip. Oke, sama di bagian sini juga ada pembatas. Jadi kalau misalkan kita nggak butuh bangku belakang, kita lepas ininya bisa sampai ke belakang banget. Bisa benar-benar dibuat lega. Kemudian, khusus untuk penumpang sebelah kiri, kita dapat pemandangan yang lebih enak lagi. Karena headrestnya ini bisa dilipat. Jadi, kita naikin dulu. Di sini ada 2 buah tombol ya, kita pencet. Setelah dipencet, kita naikin. Nah, bisa ngelipat seperti ini. Jadi kalau misalkan penumpang depannya nggak ada gitu kan, kita bisa bikin pemandangannya jadi lebih lega. Kurang lebih kayak gitu. Tapi yang bagian driver nggak bisa ya. Kasihan lagi nyetir, masa kita tengkurupin. Terus untuk steeringnya, ini jadi jauh lebih enak. Radius putarnya juga oke. Dan untuk remnya, sayang sekali remnya itu rasanya kayak ngebagel ya. Meskipun ada mode sportnya gitu ya, tetap rasanya tuh diinjek keras gitu. Kita gas, larinya sih lumayan. Jadi kalau misalkan hybrid itu kita cari iritnya, sebenarnya nggak juga, karena secara performance sudah beda sih. Tuh ya, suara mesinnya agak lumayan berasa. Kemudian di sini ada kamera 360 yang gue suka banget, karena kalau dari atas sini itu kesannya kayak mobilnya transparan gitu. Bagus ya. Terus kalau kita tarik seperti ini ya, oh, ini mobil larinya jujur untuk mobil segede gini, ini tarikannya menurut gue enteng ya. Meskipun kalau kita injek gas dikit, dia maunya mainnya RPM tinggi terus. Maunya langsung 3.000, 4.000 gitu ya. Padahal kita nginjeknya nggak terlalu dalam. Udah kita coba pakai Eco, ini Eco nih ya. Jadi Eco-nya tetap masih responsif. Yang sportnya jadi lebih responsif lagi. Jadi ketika kita injek gas sedikit gitu ya, dia naiknya tuh banyak gitu. Tapi kalau kita injek pedal gasnya lebih dalam lagi, ya larinya ya segitu aja gitu. Tapi nggak pelan juga. 0 ke CP-nya 9 detikan, dan gue percaya sih. Karena ketika dipakai tuh 100 gampang dapetinnya. 120 juga gampang, nggak sulit. Ditambah dia punya adaptive cruise control, radarnya, lane keeping assist-nya bagus. Lebih bagus dibandingkan dengan Innova yang tipe Q ya. Innova tipe Q kadang-kadang kalau ada truk suka terasa, yang ini sih bagus-bagus aja. Ditambah ketika kita duduk gitu ya, gue bisa mendapatkan posisi yang cukup ideal, tapi mobil itu tinggi banget. Jadi dibandingkan dengan model yang lama, ini kita ada posisi paling rendah nih, tetap rasanya tinggi. Kita ngelihat motor semuanya di bawah kita gitu ya,
Innova atapnya bisa kelihatan gitu kan. Tapi meskipun tinggi, karena body rollnya makin baik gitu ya, body controlnya makin bagus, gue less komplain sih. Dibandingkan dengan LM yang lama, ketika kita driving, ini kita baru ngerasain peningkatan performance-nya sih. Karena dipakai nyetir jauh lebih enak yang ini. Sekarang kita ke belakang ya. Nah, di belakang kita ganti driving modenya ke mana tadi? Oh, di sini. Rear comfort. Nah, jadi emang dibikin belakang yang paling nyaman. Yuk, kita ke belakang. Sekarang kita duduk di bangku belakangnya ya, dan headrestnya kita naikin sedikit biar enak. Nah, sama ini bagian head support ya, kiri kanannya itu fix ya, nggak bisa diatur kayak Alphard yang lama gitu. Dan ini lebar, sama dia empuk, jadi kalau misalkan kita pengen tidur, itu juga bisa jadi sandaran kepala yang ideal. Meskipun dia nggak bisa dimaju mundurin, jadi udah fix gini aja, cuma bisa naik turun aja. Oke, kita tidur ke posisi yang paling enak. Sebenarnya gue udah pernah bikin video tentang mobil ini ya, yang 7-seater dan 4-seater di Gias kemarin, hampir 400.000 views ya. Kalau kalian pengen lihat lebih lengkap lagi, bisa lihat di deskripsi di bawah. Oke, ini kita copot ya separator di belakang, biar kita bisa lebih mundur lagi, karena kalau nggak dicopot, agak sedikit mentok sih. Jadi di bagian belakang sini kalau misalnya kita naikin ke paling atas gitu ya, ottomannya itu masih mentok sama kaki depan. Ini kayaknya kalau misalkan ininya dihilangin, kayaknya lebih enak deh. Karena mentok di bagian sininya aja gitu ya. Terus kursinya paling rebah dia sampai segini. Ya, ini bisa rebah banget sih. Dan kalau kita mentok sampai segini, headrestnya kita turunin lagi deh, baru pas. Ini kayaknya harus ada bantal tulang di bagian sini biar lebih enak lagi ya. Tapi overall ini buat tidur enak banget sih. Kursinya juga lebar, nggak ada komplain, dan di bagian belakang sini peredamannya juga masih bagus. Jadi nggak cuma depan doang yang peredamannya bagus, tapi di sini juga bagus. Dan untuk suspensinya juga rasanya di belakang masih enak-enak aja sih. Untuk kontrol sebenarnya seperti yang gue bilang bisa dari sini, tapi kenyataannya pas kita pakai gitu ya, tetap lebih enak pakai tombol-tombol fisik kayak gini dibandingkan dengan pakai tablet di sini. Kecuali untuk audio ya, kalau audio tetap lebih enak dari sini sih. Di sini kita bisa pakai My Original, Dream mode. Oke, oh ditutup semua. Oke, relax, mode relax. Oh, langsung nyala kursi pijatnya ya. Tapi kenapa jadi pada mati lampunya ya? Nyalain aja deh. Sama ada fokus dan energize. Lah ini makin tegak jadinya. Tetap dia ada kursi pijatnya, tetap nyala dia. Oh, ada pemanasnya malah. Dinyalain sama dia. Ada exit mode juga buat kita keluar. Macem-macem ya, modenya banyak banget. Tapi tetap paling enak kita atur sendiri sih. Oke, nah di sini kita bisa atur brightness-nya ya kan, Miracast dan kawan-kawannya. Nah, terus di sini kita bisa dari atas ya. Ada AC, temperatur, dia dual zone bagian belakang, jadi total quad zone. Suara audio kenceng kecil, rear seat entertainment-nya mau diganti pakai apa? Terus ada screen brightness ya, atau mau dimatiin ada screen off di sini. Terus sunshade ada di sini juga, ada side. Oke, terus ada seats. Nah, ini yang bisa kita atur, mau kanan mau kiri, ada comfort juga. Sama ada relaxation yang gue bilang tadi untuk pijat. Pijatnya enak banget sih. Dan kalau untuk shortcut kita bisa ke atas ini nih. Volume dan kawan-kawan, audio dari sini. Ada front bisa diatur juga, jadi nggak cuma buat belakang aja, tapi depan juga bisa. Terus ada lampu sama illumination di sini bisa kita atur ya. Seru sih, banyak fungsi-fungsinya ya. Tapi so far, emang kalau kita mau menikmati LM itu bukan di depan, tapi di belakang. Gue jadi penasaran gimana rasanya nyobain Lexus LM yang model 4-seater, dimana belakangnya ada layar 48 inci, yang ini kan cuma 13,3 inci. Itu pasti rasanya lebih keren lagi. Wah, ini pemanasnya sampai ke tangan loh. Baru nih. Gue pikir pemanasnya di sini doang, tapi di tangan juga ada pemanasnya.
Keren ya? Kesimpulannya, setelah kita nyobain Lexus LM 350 yang 7-seater, memang dia lebih mahal hampir 400 juta dibandingkan dengan Alphard. Tapi menurut gua dengan image-nya, dengan fitur yang ditambahin, sepadan lah. Dan yang paling gue suka sama mobil ini, populasinya pasti nggak akan sebanyak Alphard. Jadi kesannya kita eksklusif gitu. Ya udah, itu aja mungkin vlog kita kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Saya Danif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye.